Dan itu yang harus dibenahi nomor satu. Kemudian kan harus membongkar soal kewenangan dan lain sebagainya. Nah ini semua yang saya ragu akan bisa disepakati oleh tim reformasi. Jadi gini aja, saya minta Mbak Bibit memberikan rekomendasi apa yang mestinya dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri versi Mbak Bibit. Gitu. Kan rekomendasi gitu ya misalnya. Atau bentuknya gimana sih Mbak? Apanya tuh? Bentuk outputnya Komisi Reformasi itu nanti seperti apa? Rekomendasi kelembagaan. Dan rekomendasi itu kuat nggak untuk dijalankan? Atau cuma ya namanya rekomendasi kan? Iya. Bisa dijalankan, bisa enggak? Karena pengalaman saya pribadi aja ya. Gimana Mbak? Saya tuh kan dulu tergabung di tim percepatan reformasi hukum. Oke. Bareng Pak Mahfud juga. Oke. Bareng Prof. Susi Dwi Haryanti, bareng almarhum Faisal Basri, dan lain sebagainya. Waktu itu dibentuk sama siapa waktu itu? Sama Presiden Jokowi. Oh iya. Di bawah Pak Mahfud. Oh waktu Pak Mahfud Menko ya? Dia Menko. Nah kalau ditanya hasilnya sampai sekarang saya masih cukup bangga dengan hasil itu. Karena rekomendasinya menurut saya keren. Sampai ada kita bisa mengajukan petisi untuk suatu undang-undang. Untuk mendorong lahirnya undang-undang baru. Hasilnya ya? Hasilnya keren. Implementasinya? Nol. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu berapa lama Mbak ngerjain itu Mbak? Mungkin sekitar 6 bulanan kali ya. Waduh. Dan itu serius sekali. Dan itu semuanya yang guru kecil kayaknya cuma saya, Uceng. Yang lainnya guru besar. Yang lainnya guru besar. Uceng sekarang udah jadi guru besar sih. Tapi itu orang-orang hebat dan saya sampai sekarang masih cukup bangga dengan hasilnya. Karena sampai sekonkret gimana dengan partisipasi dalam pembentukan undang-undang supaya bisa terjadi secara lebih bermakna gimana caranya. Sampai sekonkret gimana memastikan putusan-putusan pengadilan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena putusan pengadilan juga banyak yang dicuekin dengan pemerintah. Iya. Tapi nol, asli nggak dijalankan sama sekali. Jadi saya khawatir mungkin nanti rekomendasinya juga mungkin ya ada yang baik, tapi mau dilaksanakan atau enggak itu kembali kepada institusinya. Padahal percepatan hukum itu dibentuk sama presiden juga ya? Presiden. Serius dong itu harusnya ya? Serius. Ada Prof. Susi Dwi Haryanti, ada Prof. Ningrum Natasha Sirait. Bagus sekali itu timnya. Berarti dari sisi rekomendasinya bagus. Yeah. Kalau ini prediksinya gimana nih? Rekomendasi aja nih, kita nggak mau ngomong pelaksanaan implementasi ya. Apalagi hampir semua masyarakat sipil dipanggil loh. Sudah diundang. Diundang, diminta pendapat segala macam. Media juga ditanyain juga sempet. Ya, itu ya. Saya khawatir karena institusinya adalah kepolisian. Bedanya dengan tim reformasi tadi kan, tim reformasi itu nggak ada basisnya isu gitu. Apa yang harus dilakukan untuk reformasi hukum. Nah, kalau ini kan basisnya adalah lembaga satu namanya polisi. Dan kita tahu polisi itu juga kekuatannya luar biasa di masyarakat kita. Sangat kuat. Nah, saya khawatir tidak juga banyak orang yang diundang yang berani untuk terlalu kritis. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kalau bicara rekomendasi itu kan pasti harus dinegosiasikan tuh. Antara orang yang mungkin mau banyak reformasinya, ya misalnya Pak Mahfud sama Pak Jimli saya yakin cukup baik lah gitu ya, maunya meaningful. Dengan 3 orang polisi yang juga sangat-sangat kuat secara politik, yang saya kira nggak akan mau mengubah terlalu banyak hal, karena ini status quo nyaman untuk banyak sekali polisi sekarang gitu. Nah saya khawatir nanti rekomendasinya pun banyak yang sifatnya juga ya hasil kompromi lah. Jadi mungkin nggak terlalu kuat juga. Mungkin ini status quo-nya udah menyebar, memberikan kenyamanan. Ya nyaman sekali, nyaman sekali memang. Makanya kemudian ada rivalitas dengan kita kan to the point aja ya. Kita ada rivalitas juga dari misalnya tentara gitu. Karena dua-duanya pada masa lalu kan ABRI nih. Dua-duanya sama-sama nyaman, terus begitu dipisah 98 ke atas, yang kepolisian masuk di wilayah dianggapnya memang sipil, sehingga banyak punya kenyamanan, sementara TNI harus kembali ke barak. Nah sekarang jadi ada rivalitas yang kuat. Kembali ke barak dan tidak boleh ngapa-ngapain di situ aja. Sementara ini bisa kemana-mana. Mbak kembali, tadi Mbak bilang polisi itu sipil. Ada yang mengatakan bahwa justru Perpol ini tidak bertentangan karena memang polisi itu adalah sipil. Jadi wajar kalau dia masuk ke tatanan lembaga-lembaga sipil. Polisi memang asasnya dia sipil, tapi kita harus ingat pertama dalam sejarah Republik ini
polisi itu sebenarnya pernah menjadi bagian yang kuat dari ABRI tadi ya. Berpuluh-puluh tahun, sehingga dia pola kerjanya, pola komandonya, bahkan budaya kekerasannya masih cukup sama. Bahkan unit-unit pelaksana, misalnya BRIMOB. Kenapa sebuah lembaga penegakan hukum mesti punya BRIMOB? Yang sebenarnya tugasnya agak mirip dengan tentara. Ya, padahal dia, makanya kalau kita sekarang, kenapa Afan Kurniawan bisa dilindas oleh mobil BRIMOB pada saat melakukan demonstrasi? Kenapa di Kanjuruhan orang dibubarin langsung dengan cepat pakai gas air mata? Yang harusnya nggak dilakukan oleh kepolisian yang sipil karakternya. Nah, berarti kan ada masalah karakter di situ. Dan kedua, kalau masalah dia bisa masuk ke banyak lembaga negara, kalau buat saya lebih banyak analisisnya harus ke meritokrasi. Bagaimana mungkin orang yang sudah meniti karir, katakanlah di otoritas jasa keuangan, itu kan sangat spesifik ya ilmunya ya. Dia meniti karir dari bawah, tapi begitu dia mau jadi level katakanlah eselon 1, tiba-tiba dia dipotong oleh kepolisian yang dia mungkin knowledge-nya tentang jasa keuangan nggak sebanding dengan orang yang udah meniti karir dari bawah. Jadi meritokrasi hilang dalam aparatur sipil negara kita. Jadi soalnya bukan sekedar sipil atau tidak sipil, sama aja kalau misalnya orang yang kerjanya sehari-hari begitu lama dikonstruksi di katakanlah Kementerian Pekerjaan Umum, terus tiba-tiba dia dikirim ke Kementerian Agama ngurusin haji, saya juga merasa ini bukan meritokrasi yang baik gitu loh. Jadi gunakan saja logika profesionalisme pun, kita sudah menemukan banyak sekali alasan untuk nggak langsung ngirim-ngirim orang dari kepolisian ke level-level tinggi dalam kementerian kita, karena kita kan kepingin punya kementerian pemerintahan yang profesional. Kalau kayak jenderal bintang 1 gitu, atau bintang 2, atau dia belum menjelang bintang gitu, terus masuk ke lembaga negara, itu dia gajinya 2 apa 1 sih Pak? Dia digaji di kementerian aja, atau dia hanya digaji di polisi, atau? Nah itu saya nggak tahu persisnya tuh, belum pernah penelitian. Tapi dia masih punya hierarki dengan atasannya di kepolisian ya berarti ya? Iya, dia tidak terputus, kita jangan lupa sistemnya komando. Dan buat saya sih bukan soal pendapatan ya. Karena kan kita kayaknya lumayan jadi rahasia umum ya, pendapatan kepolisian itu tidak sama dengan persis dengan yang diselip gaji. Ada pendapatan lainnya yang saya kira sudah jadi rahasia umum juga. Sehingga buat saya ini bukan sekedar mau ngambil untung dari gaji, tapi power itu loh. Kan pengaruh ya? Pengaruh dong. Kayak misalnya kayak di PPATK Mbak. PPATK itu kan dia, orang PPATK itu bisa melihat rekening seseorang, siapapun itu. Itu kan berarti dia power kan? Powernya luar biasa ya. Salah satu dirjen Komdigi kan juga polisi ya. Yang kemudian sekarang kita masih memikirkan ada aplikasi yang akan mengatur lalu lintas media sosial. Saman ya, mengatur lalu lintas media sosial misalnya, dan lain sebagainya. Nah jadi buat saya ya power itu lebih ke situ ketimbang mau ngambil gaji kedua gitu ya, karena kan kalau buat level jenderal-jenderal polisi gaji-gaji itu juga nggak terlalu besar ya untuk mereka ya. Mungkin untuk kita agak besar. Tapi buat saya bukan itu tujuan mereka. Powernya. Tapi power itu dan kemudian mereka akan bisa berkoordinasi kan. Kan kita membicarakan sebuah institusi yang dengan sistem komando, dengan saling tukar informasi, bisa banyak hal lah yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang kita nggak tahu apa, tapi itulah yang sebenarnya menurut saya dituju oleh mereka. Artinya ini tim reformasi Polri ini mestinya menempatkan itu di poin pertama gitu. Dan isu-isu ini yang penempatan. Salah satu poin pertama. Poin pertama ya, mestinya rekomendasi itu dimunculkan dari. Mesti muncul ini harusnya. Jadi kita langsung rapikan tadi, karena nanti implikasinya juga ke keseluruhan bangunan birokrasi kita kan. Gitu. Apa sulitnya polisinya pensiun aja gitu, terus fokus maksimal berada di lembaga penugasannya demi bangsa dan negara gitu, mati-matian dia bekerja dengan maksimal tanpa
kepingin jadi polisi lagi. Nah itulah maksud saya, kan sebenarnya bukannya nggak boleh ya, kalau udah pensiun silakan kan begitu. Iya. Atau kalau nggak pensiun mengundurkan diri. Nah ya harusnya kan tertib aja begitu. Tapi kan ya kelihatannya memang ada sebuah sistem yang harus dibongkar. Jadi kita memang mesti membicarakan soal bagaimana perombakan kepolisian secara umum ya, termasuk rekrutmennya misalnya, untuk bisa memastikan bahwa ibaratnya tuh dia nggak kayak piramida, nggak kayak piramida jadinya. Banyak yang direkrut, nanti kan biasanya kan di organisasi manapun makin ke atas kan dia akan makin kecil ya. Nah tapi kalau yang di bawah rekrutmen dan lain sebagainya terlalu banyak dan kemudian analisis jabatannya itu juga nggak dilakukan, dirombak begitu ya. Memang akibatnya akan banyak jenderal yang harus ditaruh di banyak tempat lain. Supaya mereka juga terjaga. Ini kan atasan nih pasti harus dilayani gitu loh. Nah menurut saya ini kan yang harusnya dirombak. Ya, memang keseluruhan ini harus ada reformasi kepolisian tuh, makanya pentingnya luar biasa. Teman-teman masyarakat sipil itu punya koalisi reformasi kepolisian namanya. Nah, mereka tuh kajiannya komprehensif. Saya sendiri udah baca dan mereka sudah diundang. Mudah-mudahan sudah menyampaikan juga. Nah itu komprehensif sekali. Termasuk hal-hal seperti itu. Gitu. Termasuk kedudukan polisi nanti seperti apa terhadap presiden? Iya, letak kepolisian, analisis jabatan, macam-macam strukturalnya di kepolisian, wewenang kepolisian, pengawasan kan juga kita banyak kritik ya. Pengawasannya itu juga masih banyak catatan lah. Banyak yang misalnya bertanggung jawab, katakanlah ada satu yang saya ingat karena nempel di kepala saya karena unik sekali. Ada polisi yang kena narkoba, terus sanksinya adalah sholat 5 waktu misalnya ya. Yang buat saya ini apa ya maksudnya ya gitu ya. Serius nggak sih melakukan pengawasan? Sementara kita kalau narkoba, waduh, langsung bisa masuk penjara. Gitu. Jadi pengawasan internal mereka ya berarti ya. Pengawasan internal juga kita banyak kritik. Nah, hal-hal itu kan harusnya masuk. Gitu. Jadi kita perlu pesimis apa optimis sih dengan tim reformasi ini? Ya masih banyak kritik lah. Kalau saya mungkin mau skeptis ya. Jadi karena skeptis dalam arti kan memang belum keluar ya. Jadi saya mau skeptis dulu lah. Kita lihat perkembangannya. Kemudian setelah itu kita kritik secara proporsional gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Sama hasil rekomendasi bagaimana keinginan dari presiden lah ya untuk menjalankan rekomendasi itu, kalau memang rekomendasi itu benar kalau atau memang tepat ada ya. niat untuk melakukan reformasi kepolisian gitu. Oke Mbak, kita beralih sedikit ke soal hutan dan tambang ya Mas Fung. Di kita ini karena ini kan lagi rame nih. Kemarin Pak Presiden Prabowo sudah meminta Menhut Raja. Kenapa sih bilang Menhut Raja? Karena tulisan di badan itu Menteri Raja tulisannya. Oh gitu ya? Saya nggak perhatiin. Perhatiin deh, tulisan itu Menteri Raja tulisannya. Oh gitu. Bukannya RJ Antoni gitu bukan, enggak ya? Jadi enggak menteri ya? di atas, nemteknya Raja gitu. Jadi secara tidak langsung dia ingin memberikan kesan bahwa dia Menteri Raja gitu. Walaupun